ketika sedang bertawaf di sekeliling Ka'bah. Tiba-tiba Nabi SAW mendapati seorang A'rab atau orang Badui sedang membaca kalimat Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Rasulullah kemudian mengikuti bacaan orang itu. Rasulullah kemudian mengikuti bacaan Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Ketika orang Badui ini mendengar ucapannya atau bacaannya diikuti oleh Nabi, kemudian orang ini menyingkir ke pojokan Ka'bah. Di pojokan Ka'bah dia melanjutkan bacaannya Ya Karim, 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 Ya Karim. Rasulullah kemudian mendekatinya dari belakang dan ikut membacanya. Orang Badui tadi kemudian melihat ke belakang, melihat wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang Badui ini tidak tahu kalau yang di belakangnya adalah Rasulullah. Kemudian orang ini menegur Rasulullah, "Wahai anak muda yang tampan, siapakah dirimu? Dari tadi aku mendengar engkau mengikuti bacaanku Ya Karim, Ya Karim. Bahkan ketika aku pindah ke pojokan Ka'bah, engkau masih mengikuti dari belakang dan mengikuti bacaanku." Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum. "Kenapa engkau membaca bacaan ini?" Dia menjawab, "Karena aku mencintai Allah dan aku mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sementara dia sendiri tidak tahu kalau orang yang sedang ditanya olehnya adalah Rasulullah. Nabi bertanya, "Apakah engkau pernah melihat Nabi Muhammad?" "Belum pernah." "Baik, wahai orang Arab, wahai orang Badui, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah saya." Itulah akhlak Nabi. Akhlak Nabi yang indah, tidak ingin menampakkan dirinya. Ketika orang Badui ini mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang ini segera mendatangi Nabi dan kemudian menciumi kakinya. Kemudian kata Rasulullah, "Wahai orang Badui, tak layak bagimu mencium kakiku. Aku tidak pantas engkau cium." Apa kata orang Badui ini? "Ya Rasulullah Muhammad, selama ini aku hanya mendengar tentangmu. Aku hanya mendengar tentang ajaranmu yang sangat baik dan luhur ya Rasulullah. Apakah tidak pantas bagi diriku kemudian sebagai rasa terima kasih kepada Allah? Allah telah mempertemukan aku dengan orang yang paling aku cintai untuk mencium kakimu." Kata Nabi, "Sudahlah, jangan engkau cium kakiku. Cukup engkau amalkan perbuatan sebagaimana yang Allah perintahkan kepadaku." Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu kemudian malaikat Jibril turun menghampiri Rasulullah. "Ya Muhammad, sampaikan kepada orang Badui itu, walaupun dia mencium kakimu ya Muhammad, tapi kelak di akhirat Allah pasti masih akan menghitungnya." Kemudian naik lagi malaikat ini. Malaikat Jibril kembali lagi. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada orang Arab ini, "Wahai orang Arab, Allah menurunkan wahyu kepadaku. Walaupun engkau bertemu denganku, kemudian engkau mencium kakiku, Allah pasti masih akan memperhitungkanmu kelak di yaumil qiyamah." Kemudian orang Arab ini, orang Badui ini menangis kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah Muhammad, kalau memang aku masih akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, Allah pasti akan aku gugat." Terkejut Rasulullah ketika mendengar orang Badui ini berkata begitu. "Kenapa engkau akan menggugat Allah ya Badui?" "Ya Rasulullah Muhammad, aku mendengar kebaikan tentang Islam, aku mendengar kebaikan tentang ampunan Allah. Aku sadar dosaku besar ya Rasulullah. Tapi kenapa kemudian Allah menyiksaku? Apakah kemudian Allah masih senang menyiksaku walaupun dosaku banyak, sedangkan aku yakin dan percaya bahwa ampunan Allah itu melebihi dosaku ini. Yang kedua yang akan aku gugat kepada Allah, Allah menurunkan rahmat kepadaku yang kemudian aku sia-siakan. Bukankah Allah bersifat Rahman dan Rahim? Maka apakah layak Allah masih menyiksa diriku? Sedangkan aku mencintai Allah dan mencintaimu sebagaimana kemampuanku ya Rasulullah. Apakah aku masih layak masuk neraka ya Rasulullah?
sedangkan aku mencintai Allah dan mencintaimu. Mendengar kalimat ini, menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meneteskan air matanya. Dan ketika Rasulullah meneteskan air matanya, malaikat-malaikat Allah yang sedang mengusung arsy semuanya kaget. Padahal para malaikat-malaikat yang membawa arsy Allah itu punya kewajiban untuk bertasbih kepada Allah. Karena sesaat terkaget-kaget, para malaikat-malaikat yang sedang mengusung arsy Allah kaget mendengarkan dan melihat Rasulullah menangis. Arsy pada saat itu bergetar. Dan ketika arsy bergetar, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk segera turun. Wahai Jibril, turunlah engkau dan temui Muhammad. Setelah itu malaikat Jibril kembali turun menemui Rasulullah. Ya Rasulullah Muhammad, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Dan ketika engkau menangis ya Rasulullah, arsy Allah sedang bergetar saat ini. Karena para malaikat-malaikat yang sedang mengusung arsy kaget dan ketika melihat engkau menangis ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Ya Jibril, bagaimana aku tidak menangis sementara di hadapanku ada orang Badu yang begitu mencintai Allah dan mencintaiku. Kemudian dia menginginkan kalau seandainya dia tidak masuk surga, dia akan menggugat Allah. Wahai Jibril, aku mencintainya sebagaimana dia mencintaiku. Maka pada saat itu kemudian Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwa orang yang dimaksud yang ada di hadapannya pasti aku ampuni karena rahmat dan kasih sayangku, dan aku tetapkan dia sebagai ahlu surga. Bagaimana dengan kita semuanya yang hadir di masjid yang mulia ini? Insya Allah pasti semuanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah zat yang maha pengampun, Allah adalah zat yang maha kasih sayang. Seandainya kita memang tidak masuk surga karena amal perbuatan kita yang tak banyak, seandainya kita tidak masuk surga karena sujud kita, seandainya kita tidak masuk surga karena puasa kita, seandainya kita tidak masuk surga karena zikir kita, seandainya kita tidak masuk surga dan tidak dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau tidak dipertemukan dengan kedua orang tua kita dan anak-anak kita, maka sungguh kita hanya berharap kepada satu hal, yaitu rahmat kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang ulama besar yang bernama Al-Habib Abdullah Al-Haddad ditanya tentang harapan. Wahai Syekhul Imam, bagaimana dengan raja atau harapan? Apakah kami masih punya harapan? Beliau menjawab, Ar-raja awsa'u minal khawf. Harapan kita kepada Allah pasti lebih luas dibandingkan dengan rasa takut kita kepada Allah. Saya sadar betul bahwa saya adalah hamba Allah yang paling banyak berdosa, tetapi saya juga yakin bahwa Allah rahmatnya, kasih sayangnya melebihi batas-batas kemurkaannya. Maka saudara-saudara, para jamaah ibu-ibu yang jauh-jauh datang dari Sadaniang dan dari seluruh Kabupaten Pontianak yang hadir pada hari ini, saksikanlah oleh kalian semuanya, saudaraku, bahwa Allah pasti mengampuni dosa kita semuanya. Karena kita hanya berharap kepada Allah, karena kita hanya meminta kepada Allah. Dan siapapun yang datang dengan harapan kepada Allah dan meminta kepada Allah, mengangkat kedua belah tangannya, maka Allah merasa malu. Sebelum Allah mengabulkan doanya, maka Allah wajibkan bagi dirinya untuk mengabulkan doa dan permintaan kita sebelum tangan kita diturunkan dari doa. Oleh karenanya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya menyelesaikan apa yang saya sampaikan, maafkan kesalahan saya. Jika banyak salah ucapan, salah perkataan, atau hal-hal yang tidak bermanfaat, kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah, sementara kesalahan lillahi ta'ala karena keawaman saya sendiri.